Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim atau biasa dipanggil Anul dari Universitas Terbuka dengan NIM 0538344403, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat perwarupa aplikasi Cita menggunakan Vue.js. Bisa dilihat di tampilan VS Code saya. Di sebelah kiri atas, saya telah menyusun arsitektur proyek agar terstruktur. Ada folder CSS untuk gaya visual, lalu folder JS untuk membuat data bahan ajar.js sebagai sumber dummy data, serta stok app.js dan tracking app.js untuk memisahkan logika aplikasi. Kerangka antarmukanya sendiri saya pisah ke dalam index.html, stock.html, dan tracking.html. Kita beralih ke browser untuk demonstrasinya, dan saya juga di sini sudah menggunakan live server. Kita mulai dari halaman beranda, kita masuk ke halaman stok bahan ajar. Di sini saya mengimplementasikan dependent option pada filter. Perhatikan pada saat saya memilih daerah Jakarta, drop-down kategori baru akan merespon. Saya bisa memfilter berdasarkan kategori MK wajib, MK pilihan, atau problem based. Terdapat juga checkbox khusus untuk memfilter stok yang butuh di reorder. Saat di checklist, sistem hanya menampilkan bahan ajar digital, stok menipis, atau kosong, atau bahan ajar dengan stok menipis atau kosong. Nah, fitur pengurutan juga berjalan dinamis, contohnya saat saya ubah urutannya menjadi harga termurah. Dan untuk mengembalikan tampilan, saya cukup mengklik tombol merah, yaitu tombol Reset Filter. Oke, aplikasi ini juga dilengkapi fitur penamaan data. Saya akan mencontohkan input data baru. Saya masukkan kode MK 0001 dengan judul tes Vue. Untuk kategori saya pilih MK wajib, dan untuk kode daerah saya sesuaikan menjadi Jakarta. Lalu untuk lokasi rak saya isi dengan ini. Dan untuk harganya di 90.000, saya set jumlah stok sebanyak 2 dan service stok di angka 1. Oke, kita tekan tombol tambah data. Nah, setelah menekan tombol tambah data, muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Dan seperti yang terlihat di tabel paling bawah, di data tes Vue langsung masuk secara real time dengan status berwarna hijau atau aman. Oke, kita lihat kode di baliknya. Kita beralih ke VS Code lagi. Di sini untuk menampilkan tabel secara dinamis, saya memanfaatkan directive v-for. Sedangkan untuk logika warna status, saya menerapkan fungsi kondisional. Jadi, jika stok bernilai 0, v-if akan merender teks merah atau kosong. v-else if untuk teks orange atau menipis, dan v-else untuk status yang aman. Untuk rahasia efisiensi filter dan sorting tanpa membebani performa, ada pada Computed Property. Fungsi filtered and sorted stock bertugas mengolah salinan data. Jadi, Vue hanya akan melakukan proses komputasi ulang atau recompute jika parameter filternya benar-benar berubah. Sekarang kita beralih ke browser lagi. Kita beralih ke halaman tracking delivery order. Halaman ini fokus pada form interaktif yang aman dari human error. Jadi seperti contoh di sini, perhatikan di kolom name, jika pengguna tidak sengaja mengetik huruf seperti kata ini tes, sistem langsung munculkan peringatan merah. Nah, saat saya ubah menjadi name asli atau berupa angka bulat, di sini untuk peringatannya langsung hilang. Oke, saya lanjutkan untuk mengisi nama dan ekspedisi. Lalu pada pilihan paket bahan ajar, ketika saya memilih paket IPS dasar di sini, nah ini adalah direktif kondisional. Jadi di sini untuk direktif kondisionalnya langsung bekerja. Di bawah di sini ada detail isi paket otomatis muncul ke layar, dan field total harga di sebelahnya langsung terisi dengan nominal 120.000 secara otomatis ya. Oke, setelah formnya disubmit, data pengiriman langsung tercatat pada tabel daftar tracking di bawahnya, lengkap dengan nomor DO yang tergenerate otomatis. Oke, untuk interaktivitas instan tadi terjadi berkat fitur Wizard. Wizard sangat berguna untuk memantau perubahan data yang spesifik. Jadi di sini saya memiliki dua Wizard form DO.name bertugas untuk memvalidasi input secara real time menggunakan regex pendeteksi angka.
Sedangkan website Home BO paket memantau drop-down paket. Begitu pengguna memilih paket, user ini merespon dengan mengupdate nilai Home BO total, harganya. Seluruh elemen input ini terhubung ke memori menggunakan view model sebagai implementasi two-way data binding. Sekian demonstrasi dari saya. Semua indikator capaian untuk merancang purwarupa interaktif berbasis Web.js ini sudah berhasil diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.